nilainya berapa tadi Mas No dikasih? Mas No waktu itu diberi tuh 300 jutaan. Tapi lihat wajah Mas No berbeda dengan waktu pertama datang. Ada seakan-akan makhluk yang mengikuti dia, seakan-akan seekor monyet yang istilahnya mendampingi. Air itu dibacain, dioleskan ke air. Itu yang anehnya, uang itu langsung keluar asap. Jangan kamu pakai, bahaya kamu ini. Kamu akan ditumbalkan ini. Jangan-jangan bos kamu itu ngipri, monyet. Pada saat saya melirik ke samping, itu baju yang tadinya putih bercecer darah keluar pelan-pelan. Bau anyir. Yang anehnya perempuan terbang sembari ngikik, sembari tertawa. Tambah pusing saya di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Menurut Abah Jampang, mungkin nggak setiap pengusaha yang sukses selalu memakai pesugihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Mang Ei dan tim hari ini hadir kembali beserta tamu kita, narsum kita yang ada di depan, Abah Jampang. Nah ini sudah beken. Semua udah tahu wajahnya, ada di mana-mana. Ada di TikTok, ada di Snack, ada di Facebook, ada di Malam Mencekam, ada di Melihat Malam, ada di Mengulas Malam. Sebelum Abah Jampang bercerita, ada sedikit promosi dulu dari Malam Mencekam. Keren nih kaosnya nih Abah Jampang nih. Alhamdulillah. Apa itu bacaannya? Ini Malam Mencekam. Tulisan produknya, itu? Tulisannya mantan buang aja kuburan. Buset. Tuh lihat tuh, cakep nggak? Tuh. Nah sobat, ini adalah salah satu desain kaos dari Malam Mencekam. Ada 11 desain ya? Iya. Gimana kualitas kaosnya? Kalau untuk kualitas kaos alhamdulillah, untuk menyerap keringat juga enak, dipakai nyaman. Pada suasana panas pun rasanya sejuk. Suasana dingin tidak terasa dingin, jadi kayak menghangatkan. Keren lah dipakai ya. Keren. Nah yang ini yang digantung? Sama. Ini produk dari apa? MM juga. Bacaannya ini nih. Bacaannya yang ada di sini, mendingan zikir daripada minta sama jin kafir. Luar biasa ya. Ada 11 desain keren-keren, semua tentang horor. Nah jadi yang mau memiliki ini ada di Tokopedia. Tapi kalau di Tokopedia harganya 150.000. Kalau beli ke admin ini nih YouTube, cuman 120.000. Wah pantas, saya sendiri tadi bayar 120 tuh. Alhamdulillah ternyata udah ada ya di admin tuh ya 120 tuh ya. 120.000 bebas ongkir lagi untuk Jabodetabek. Iya. Jadi ongkir ditanggung oleh kita. Segera miliki dong. Baik, itu promosi sedikit lah ya dari Malam Mencekam. Kaos-kaos ini untuk Anda, silahkan dimiliki. Untuk yang berminat langsung saja ke admin atau ke Tokopedia. Tuh Abah Jampang, apa kabar? Baik Kang alhamdulillah. Waduh, ketemu lagi kita nih ya. Iya. Apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang saya lagi memfokuskan ke channel YouTube. Kalau yang lainnya ya seperti biasa-biasanya tentang masalah ngurus urusan yang lain pun masih tetap berjalan. Namun banyakkan memikirkan untuk ke YouTube. Ya. Masih di Mengulas Malam dan Melihat Malam ya? Alhamdulillah masih ya. Dengan Kang Idot dan Kibayan itu di Melihat Malam. Kalau saya pribadi sendiri itu di Mengulas Malam. Untuk sobat Malam Mencekam, apabila ingin lari mencari cerita tentang Kang Idot dan Kibayan, tolong
masuk ke channel Melihat Malam. Ya. Kalau untuk ke saya pribadi, ya ada di Mengulas Malam. Mantap, luar biasa. Nah, sobat silahkan kunjungi channelnya Mang Jampang, Kang Idot dan Kibayan. Jangan lupa subrek, like, comment, and share. Waduh, luar Tuh, biasa. share-nya yang banyak. Share yang banyak. Kalau ya. memang masih ngefan. Baik, terima kasih. Nanti mudah-mudahan semua berkunjung nih, Mbak Jampang. Mbak Jampang hari ini mau cerita apa? Seperti yang saya janjikan tempo 1 bulan yang lalu, pengalaman tentang waktu saya menjadi kernek. Waktu itu saya sempat pernah jadi kerneknya Pak Trisno. Oh ya, videonya di atas nih ya. Ada di atas. Ya. Nah, itu saya kan pernah menjanjikan, karena ada juga pengalaman saya pada saat saya menjadi kernek itu dulu, sempat menemui hal-hal yang ganjil-ganjil dalam perjalanan mengirim barang. Dan ini baru ketahuan, bahwa si pemilik angkutan ini itu ngipri. Oh. Jadi ini lanjutan dari kisah dengan Pak No ini. Iya. Waduh, gimana? Monggo diceritain lah. Seru tampaknya nih. Perihal waktu itu saya telah menjanjikan kepada Pak Trisno apabila beliau masih membutuhkan tenaga saya memberi alamatnya. Tepat 1 bulan kemudian Pak Trisno datang ke rumah saya. Waktu itu Pak Trisno ngajak ke saya, ya berbincang-bincang. Terus mengajak untuk mencicipi pepes. Saya tertarik nih, perut lapar. Saya diajak sama Trisno itu tujuannya ya mancing-mancing saya ngomong ngajak makan, padahal sih dia tidak ada teman untuk kirim barang. Ke wilayah Kosambi. Terus langsung dari Cirebon berangkat. Setelah dalam perjalanan kurun waktu memakan waktu 4 jaman, sempat nyampai lah di sana dan bongkar-bongkar muatan pada salah satu pelanggannya juragannya. Itu udah usai. Sesuai dengan janjinya Pak No, saya mau diajak makan pepes ikan nila atau ikan mas di dekat bendungan Walahar. Nah, pada saat saya datang nih, karena udah tuntas tugas untuk kirim barang, datang ke tempat di mana rumah makan itu yang terkenal sekali akan khas pepes ikan, yaitu di Haji Darji kalau nggak salah. Nah, setelah saya melahap semuanya, pesanan tuh udah dibuat semua nih, dilahap habis. Saat itu ada seorang kakek-kakek. Saya nanya dari mana segala macam. Terus saya tanya tentang permasalahan Bendung Walahar. Dia menceritakan kejadian aneh yang pernah dialami oleh si kakek tersebut. Saya sebut aja itu namanya kakek Wahid. Bahwa dia pada saat memancing itu dia masuk ke dimensi lain, di mana permasalahan saat dibuatnya bendungan itu banyak menumbalkan orang-orang, si pekerja proyek. Pada meninggal di situ karena kelaparan, kehausan, dipaksa semuanya itu kerja dan tidak diberi makan oleh Belanda. Kejadian itu oleh kakek Wahid gamblang sekali. Dia menceritakan full semuanya seperti dia ada dalam kehidupan pada saat itu. Saya tanya pada saat dia menceritakan itu, kenapa kek tersenyum? Ya gimana gak tersenyum melihat cewek cantik. Bener-bener cantik banget. Orang Belanda, nona-nona Belanda itu hadir waktu itu. Senyum pas segala macam. Namun anehnya setelah senyum itu berubah wajahnya. Mukanya hancur,
Ngeri lah dia tuh cerita tuh. Sampai dia sempat menyenggol tuh yang namanya gelas di meja. Saking kagetnya dia mencerita, tertumpahlah gelas tersebut. Sampai saya juga terbawa kaget, sedang enak-enak yang mendengarkan cerita seperti itu. Hanya waktu itu Pak No, karena kebutuhan waktu, udah menjanji istilahnya pada bosnya agar segera pulang. Saat itu karena ada satu kepentingan pekerjaan, pamitan. Setelah kita bayar, istilahnya membayar semua makanan yang dimakan serta apa yang terusak oleh kakek Wahid dibayari oleh Pak No. Dan kakek Wahid pun makan apa semuanya dibayarin oleh Pak No. Namun ada sesuatu hal yang membuat Pak No ini kayak sesuatu yang nggak nyaman dalam dirinya. Sempat perubahan daripada face-nya Pak No. Saya tanya, ada apa Pak No? Biasanya ceria canda, biasanya sering marah-marah dengan tensi tinggi. Sekarang murung. Apakah karena uang yang didapati itu membayari kakek dan saya? Enggak, Pang. Jujur aja, Pang. Perasaan tuh kayak umur saya bentar lagi nggak ada. Is, Pak No, ngawur kamu. Baru juga ketemu lagi, kok omongannya begini? Iya, udah 3 hari ini perasaan saya tuh gak enak aja selama menjalankan tugas tuh. Kira-kira gimana ya menurut kamu? Gini aja. Alhamdulillah saya sekarang tuh, pembimbing saya sering memberikan arahan-arahan pada saya. Coba Pak No nih konsultasi deh sama pembimbing saya. Kira-kiranya gimana? Ada waktu nggak Pak No? Kita berwaktu kalau gitu Bang. Lewat tol full. Ya itu terserah. Karena posisinya dekat. Ada kata dari tol rumahnya itu dekat. Nah dari belakang itulah, itu desa Cibogo. Nah disitulah posisi rumah pembimbing saya. Disepakatilah oleh Pak No. Sampai karena ingin menyelesaikan satu masalah, ngebut aja dalam perjalanan. Berselang waktu itu kurang lebihnya 4 jaman lah sampai. Alhamdulillah ketemu saya itu tuh. Saya kenalkan Pak No. Mak, yang dulu Mama tugaskan pada saya harus pergi ke wilayah utara, ya inilah saya kerjaan sekarang. Itu jadi kernek. Ini supirnya. Nah, saling berkenalan kan Pak No sama pembimbing saya. Pak No menuturkan semua ceritanya dia. Sampai pembimbing saya, astagfirullahaladzim. Diberilah amalan oleh pembimbing saya. Tolong setiap mau bekerja, mau masuk kemanapun, baca 3 kali pagi hari. Terus kalau sudah senja, masuk pada maghrib, baca 3 kali juga. Insya Allah segala kesulitan apa yang kamu lakukan akan terhindar dari mara bahaya dan kesulitan yang kamu alami. Dibaca, diyakini, hakul yakin sama Allah. Jangan sama wiridan ini. Jangan sama wiridan ini. Percaya sama Allah, ini hanya perantara. Semangat Pak No tuh. Udah ngobrol semua, enak, nyantai. Karena mengingat tugasnya Pak No belum menyetorkan uang kepada bosnya. Waktu itu Pak No pamitan mengajak saya untuk ketemu sama bosnya. Setelah pamitan, terus berjalanlah saya sama Pak No ke tempat bos. Setelah ketemu bos, saya dikenalkan. Bos, ini kernek saya yang baru, yang tempo hari saya kirim ke wilayah Cikarang. Ya ini yang nemenin. Oh udah, tugas kamu gimana? Ini setorannya, uang yang harus saya serahkan. Otak segala macam beres-beresan udah selesai. No, besok kamu siap-siap ya, kirim barang ke Banyuwangi. Kirim apa bos? Ya biasalah, Banyuwangi. Waduh, memakan waktu cukup lama ini. Tapi gimana ya, udah aja ambil pusing. 3 hari atau 4 hari kamu pulang lagi juga gak apa-apa. Karena kamu udah lelah. Saya tahu. Tak kasih bonus nih sama saya. Waktu itu
rasa semangat, seneng nih Manok nih. Kasih bonus. Pang, kita melintasi ini rute-rute yang ngeri juga sih. Ngeri-ngeri sedap. Emang kenapa Manok? Ke Batang. Itu adalah Seroban. Terkenal ngerinya tentang masalah horor-horor yang ada. Karena kita biasa perjalanan senja ya. Harus gimana lagi? Kira-kira nyampe ke sana nih, ke Banyuwangi nih, malam hari. Jadi kita bisa tidur. Untuk tidur siangnya baru bongkar kan, enak. Bener juga Pak No. Pinter Pak No. Sekarang udah cair otaknya. Nggak kayak dulu emosi mulu. Ya kan berkat bimbingan daripada guru kamu. Saya semangat hidup lagi. Saya mikirin berapa duit nih saya terima bonusan nih. Seumur-umur Bang. Demi Allah. Ini bos baik banget. Banyak lagi. Gak setimpal dengan gaji saya. Udahlah nikmati. Syukuri rezeki dari Allah. Percaya itu rezeki dari Allah. Terima. Tapi kalau rasa ini ada masalah, tolong jangan digunakan. Lebih baik kita tanyakan dulu sama pembimbing saya. Baru tersadarkan oleh Mas No. Iya ya. Yuk kita ke sana sebelum besok berangkat. Saat itu malam hari kebiasaan saya karena begadang sama pembimbing saya nyamper lagi ke pembimbing saya dengan Pak No. Datang ke pembimbing, bawakan cerita apa yang adanya, bahwa dia seumur hidup tuh baru diberi rezeki bonusannya gak kira-kira. Waktu itu tidak ditanggapi dengan serius oleh pembimbing. Ngobrol enak, kok disyukur atau gini-gini. Tapi lihat wajah Mas No berbeda dengan waktu pertama datang. Ada seakan-akan makhluk yang mengikuti dia. Di belakangnya Mano itu ada seakan-akan seekor monyet yang istilahnya mendampingi. Nah pembimbing saya itu langsung bertanya, Mano maaf, itu yang di belakang Mbak No siapa? Apa memang peliharanya Mbak No? Saya mah orang ngerti apa-apa Pak Kiai. Yang jelas bagi saya yang ngerti, saya cari duit untuk makan anak istri. Ini ada hal yang serius. Ini uang bener baru tadi dikasih. Iya Pak Kiai. Maka itu saya mau bertanya, baru seumur umur saya nih nerima begini. Diambillah uang itu sama Pak Kiai. Entah apa yang dilakukannya saya sendiri nggak mengerti. Dia baca doa, di dalam hati hanya dia qomat kamit. Selepas itu ngambil sesuatu air yang di tempat biasa, air untuk penanganan satu masalah, yaitu air hujan, yang tepat di mana adanya satu perubahan cuaca. Apabila panas terik pas Jumat Kliwon, hari pertamanya hujan pas tepat Jumat Kliwon, itu air itu diambil. Itu untuk pengobatan dan penanganan yang lain. Saya taunya Pak Kiai waktu itu cerita seperti itu. Air itu dibacain, dioleskan ke air. Itu yang anehnya, uang itu langsung keluar asap. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini gak bener nih uang. Jangan kamu pakai No. Jangan kamu pakai. Bahaya kamu ini. Kamu akan ditumbalkan ini. Jangan-jangan bos kamu itu ngipri, monyet. Mas Tok kaget. Wajahnya pucat pasi, bercampur marah. Si dasar si kunyuk tah, kurang ajar. Saya mau ditumbalin dengan uang segini, nyawa saya dibayar. Goblok. Gus No, kata pembimbing saya, jangan pakai emosi. Jalankan tugas seperti biasanya. Loh nasib saya gimana nanti Pak Kiai? Insya Allah kamu dalam perlindungan Allah. Selagi kamu melakukan hal-hal yang baik. Jangan sekali-kali melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya dulu-dulu mah sering Pak Kiai saya melanggar, yang namanya juga supir. Maklum atuh. Iya maka itu kamu lakukan sekarang perubahan. Hijrah kamu ke tempat yang benar. Terus gimana ini nasib saya Kiai? Insya Allah saya tangani. Insya Allah saya tangani. Uang ini jangan dipakai. Uang ini jangan dibawa sama kamu. Biar di sini saya tangani. Pak No pun menuruti apa yang ditutur kata daripada pembimbing saya. Keesokan harinya waktu berlalu tuh, siang hari itu dia datang dan ngangkut.
Sampai berangkatlah pada asar ini lewat jalan tol, keluar sampai Batang. Pada saat masuk ke wilayah ke Batang, ingin memasuki ke Alas Roban, kurang lebih itu sudah masuk sekitar jam setengah 8 lah, lepas daripada Bada Isya. Nah, perjalanan sembari mikir, Pak No nggak ngebut, nyantai. Saat memasuki wilayah Alas Roban, sebacaan singkat yang saya bisa dan arahan daripada pembimbing saya, satu hal aneh yang dirasa oleh saya, ada seorang perempuan memberhentikan, ingin menumpang. Ini hal aneh karena apa? Pakaiannya, satu, pada malam hari dia pakai putih-putih. Saya takut nih bukan manusia. Mano, ada apa bang? Kenapa ngelamun? Cantik sekali. Saya mandangin dia. Pantes dari tadi nggak istilahnya cepet-cepet diem. Pikirannya gimana ini? Jalannya pelan banget. Ya ampun aneh, pada saat saya membuka pintu, si perempuan udah ada di tengah tempat duduk. Ini ada hal apa? Ya Allah ya Rasulullah. Saya lihat kakinya, karena pakaiannya panjang, tergurai, tidak kelihatan kaki. Dilihat wajahnya memang cantik, namun pucat pasi. Astagfirullahaladzim. Yang sangat mencurigakan bagi saya pribadi itu aromanya. Aroma bunga melatinya nyengat banget, kayak seorang yang baru istilahnya pengantenan lah ya. Ditanyai mau kemana mbak, nggak jawab, nggak sepatah kata pun. Pada saat saya melirik ke samping, itu baju yang tadinya putih bercecer darah, keluar pelan-pelan, bau anyir. Saya mulai memperbanyak wirid. Ya Allah, jauhkan gangguan saya, meminta bantuan sama Allah. Terus saja Pak No memulai menoleh kepada si penumpang itu, si perempuan. Saat itu Pak No menoleh, mendadak rem diinjak kencang. Habis rem, langsung bergoyang saya. Saya tertubur lah ke depan karena rem mendadak begitu. Saat itu juga yang anehnya perempuan terbang sembari ngikik, sembari tertawa. Tambah pusing saya di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rasulullah, ini baru jam berapa udah begini. Di situ pun, masya Allah, sial apa ini? Ya Allah ya Rasulullah. Banyak sekali rombongan orang melewat. Mobil mau nabrak, Pak No, jangan sampai ditabrak Pak No, itu banyak orang. Jadi arahnya itu berlawanan, kan dihalangi. Saya mau lewat tuh. Berhenti Pak No tuh. Yang anehnya lagi, itu pakainya hitam. Semuanya seragam hitam. Karena sorot lampu yang tajam, sorot mobil itu, saya mengamati kakinya. Tidak menapak ke lantai. Tidak menapak sama sekali nih jalan tuh. Seakan-akan melayang. Pak No, apa bang? Kaki gak nempel. Astagfirullahaladzim. Baru tersadarkan Pak No bahwa melihat rombongan tersebut, hanya dia kan tadinya di atas doang, nggak ngelihat ke kaki. Begitu ngelihat kakinya terangkat semua. Jadi gimana Bang? Pak No jangan kayak anak kecil Pak No. Awas, hati. Emang kenapa? Biasanya Pak No kalau ketakutan ngompol. Goblok kamu, udah takut begini kamu ngejek-ngejek saya. Diam. Saya membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Pak No pun tak ajak untuk dibimbing untuk baca ayat kursi. Selepas itu alhamdulillah rombongan itu hilang di pandangan mata. Saya laju terus. Tapi perasaannya Mas No, itu kayak gak berangkat mobil. Padahal kecepatan kenceng. Seakan-akan pemandangan yang di samping kanan kiri dan di depan itu, Pak No lihat dari spion, gak gerak. Gak gerak sama sekali.
Padahal pedal gas itu diinjak sampai ke dashboard. Habis di kabin bawah tuh. Ada apa lagi nih, kayak ada menahan. Tak lama kemudian tersadarkan diri saya ini bau angusnya bakaran ban. Saat itu keluarlah rombongan kembali. Saat itu ada sebuah rombongan yang pakai kereta kencana. Astagfirullahaladzim. No, Pak No, jangan ditabrak Pak No. Kita hancur nanti kalau tabrak. Boro-boro nabrak, Bang, kamu tuh nggak jalan sama sekali, ini kamu ngerti sendiri. Terus berlalu, alhamdulillah terlewati. Sampailah ke Banyuwangi. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki, semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Untuk menunggu bongkaran, karena saya ngantuk dan lelah juga. Saat itu pun Pak No ingat omongan daripada pembimbing saya. Begitu subuh menjelang, Pak No membaca lagi amalan yang dikasih sama pembimbing saya 3 kali. Pak No, kalau udah dibaca, udah selesai, salawatan aja lah, daripada kita nunggu siang kayak gini. Kita juga harus tidur. Udah sampai setidurnya, ya udah Pang, bersalawat. Terus saya lakukan sama Pak No. Namun Pak No enak, bisa tidur pulas. Saya masih mikir, belum bisa tidur. Saat itu saya melihat hadir si monyet itu, siluman itu ada di sampingnya Pak No. Saya kebingungan, ya Allah, tolong jangan sampai mengambil nyawanya Pak No. Kasihan nih anak istrinya gimana. Saya berdoa terus. Alhamdulillah waktu itu kurang lebih setengah jam lah, sampai matahari terbit. Dan enak rasanya. Ya silau-silau sedap, ngantuk gimana rasanya orang ngantuk kena sinar matahari. Lemesnya minta ampun. Pak No, ini udah jam berapa nih? Lapar, saya belum makan. Waktunya sarapan. Oh iya ya, kita ngobrol waktu juga, harus cepet-cepet nih dibongkar. Ayo, setelah kita sarapan ya Bang, ya cari warung. Kebetulan di situ ada pedagang asongan yang pakai gotrok. Ah, ini aja lah, yang penting asal padu isi perut aja. Ya udah, makan, sudah sarapan, terus langsung membayar dan tinggalkan pedagang itu, mendatangi tempat di wilayah Banyuwangi untuk mengantarkan barang. Karena rasa ngantuk, lelah, lemes, akhirnya saya meminta kepada si pemilik gudang itu bantuannya tenaga untuk bongkar. Setelah bongkar, bantu segala macam, tenaga saya pun rasa tenang. Siang menjelang, sesuainya bongkar semua surat-surat apa segala macam yang dibutuhkan tuh dapati. Langsunglah saya kembali lagi ke arah Cirebon untuk menyetorkan uang lewat jalan tol full karena udah tidak ada muatan. Geber habis sudah. Tujuannya biar cepet-cepet tugas terselesaikan. Begitu sampainya ke lokasi bagian garasi, salah satu satpam, kamu tahu nggak? Apa Mano? Capek saya. Kamu capek, saya lebih capek di sini. Emang kenapa? Tuh di rumah bos tuh banyak orang. Emang kenapa? Bos perempuan modar.
Emang kenapa? Gak tahu. Ngeri. Bisa ngeri gimana kamu taunya? Ya kata orang yang ngeliat kesana waktu itu, ngeliat dateng, matanya melotot, lidahnya keluar, sembari dia gini. Ngeri kan? Kayak orang kerasukan. Tapi hal aneh kata itu. Emang kenapa? Di bekas lehernya ini kecekikannya bener-bener sama gigitan. Bahkan di wajahnya ini cakaran. Kayak bekas cakaran. Apa bos habis berantem sama bos laki-laki? Ya nggak tahu. Karena tugas yang diemban Pak No belum tuntas, Pak No memberikan kepada salah satu asisten yang menangani pembukuan. Datang ke tempat rumah duka, rumahnya bosnya. Pak No kaget. Bos perempuannya mati. Mati yang mengerikan sesuai apa yang satpam ceritakan kejadian itu. Dilihat. Namun bos laki-lakinya melihat Mas No itu kayak orang tidak terima PML. Gara-gara kamu. Memang kenapa? Saya kan lagi kirim barang. Keluar kamu. Anjing kamu. Wah, ngawur nih bos. Tugas sudah selesai bos. Bos jangan marah. Kalau saya keluar, siap saya keluar. Akhirnya Pak No ngajak saya, Bang, udahlah, jangan mikirin, itu mah resikonya dia. Yuk kita ke pembimbing kamu. Gimana? Menceritakan nih kejadian ini. Ya akhirnya saya dengan Pak No ke pembimbing saya kembali, menceritakan bahwa istri bosnya meninggal. Ternyata pembimbing saya pun kayak orang kena demam, kedinginan. Saya tanyakan, Mak, kenapa? Sakit apa? Apa perlu beli obat? Saya kurang tidur, ngebelek kalian. Hari itu tuh saya full wirid habis, ngebelek kalian. Nih nanganin ini. Alhamdulillah kalian datang dengan selamat. Terutama kamu, No. Allah mengabulkan doa saya dan keinginan kamu untuk hidup. Ya inilah hasilnya. Tapi tadi kamu ngomong, menceritain bos perempuan kamu meninggal. Yaitu resikonya. Karena waktu itu kamu yang ditumbalkan tidak jadi tumbal. Berbaliklah kepada dia. Itulah akibat orang yang serakah lewat pesugihan. Ya jadi gimana Pak Kiai? Ya udah sekarang kamu harus ingat, harus dekat sama Allah. 5 waktu jalankan, perintah segala perintah aja jalankan. Kalau bisa full kamu perintah-perintah jalankan. Ya insya Allah Pak Kiai. Cuman hal-hal yang buruk, ya namanya manusia, hilaf barangkali itu dan ini, ya wajar aja Pak Kiai. Hati-hati, wajar mah bukan ke saya ngomong ke wajar mah, itu Allah nggak ada. Yang dilarang jangan dilakuin. Ya terus gimana Pak Kiai? Ya udah sekarang kamu sujud syukur kepada Allah bahwa kamu bisa terselamatkan dari mara bahaya. Dan ingat itu ya, amalan itu dibaca pagi hari dan petang hari. Insya Allah menuntaskan masalah kamu. Ya udah Pak Kiai, makasih sekali. Terus kamu mau kemana lagi setelah dari sini? Apa mau mondok di sini, nginep di sini? Ya sudahlah, biar saya mondok di sini aja. Nah, kalau kamu mondok di sini, mungkin karena kamu kecapean, yuk bareng-bareng makan malam ya maksudnya. Dah. Kamu saya ajarkan satu pegangan untuk diri kamu sendiri agar kamu tetap yakin diri bahwa umur itu Allah yang punya. Ayo nih amalannya. Coba semua tahu kekuatan kamu berapa yang kamu sanggupi dalam semalam ini. Ya mudah-mudahan saya kuat pakai. Ya udah sok tuh kamar, Bang, anter kamar biasa. Diajaklah Pak No ke kamar yang biasa saya tiduri, khusus untuk tamu, untuk wiridan di sana. Kurang lebih 1 jam, bukan suara wirid yang terdengar, dengkuran Mas No yang terdengar kenceng banget. Rak rok. Si anjing molor goblok aing capek kieu teu ngorok mah saya sare. Pemirsa tertawa aja. Nah, Pang.
Ngorok, sama kayak kamu kan, kamu juga kalau tidur ngorok. Dah. Tapi halus Pang, lah kamu ngorok, dia ngorok nih. Kayak irama untuk ini nih, ringtone tuh kalau di HP tuh. Ini suara ringtone yang indah, suara dengkuran, perlombaan dengkur. Sehingga babi jeung kodok ngakok. Bari tawa lah kayak saya. Sehingga cerita keesokan hari sudah dilalui 1 malam. Dan pagi hari seperti biasa, setelah sarapan pagi, karena pakai membisikkan ke saya, tengokin majikannya, diajak ke sana. Karena waktu itu masuk ke rumah duka semuanya, mau hari apa dia dimakamkan ataupun dibakar. Saat itu saya nengok ke sana ke rumah duka, ternyata ada. Ya udah, saya pamitan dan saya minta maaf pada bosnya Masno. Begitu Masno ngundurin diri. Karena apa? Daripada kamu lama-lama di sini kerja, kamu yang akan jadi tumbalnya, hanya nerima uang gak seberapa, tapi nyawa kamu taruhannya. Ingat omongan daripada pembimbing saya. Akhirnya Masno pada saat duka itu pun, Masno memberanikan diri untuk meminta berhenti kerja jadi supir di tempat dia. Masno pun kembali lagi ngajak saya ke pembimbing saya. Saat itulah Masno digodok sama pembimbing saya, diberi arahan-arahan. Masno pun meminta Pak Kiai dalam 1 minggu yang Pak Kiai katakan saya harus puasa membeli amalan ini. Ya saya turuti, saya pengen berpuasa di sini sembari minta dibimbing langsung sampai hasilnya. Dan sampai saat itu juga Masno sampai tuntasnya dibimbing oleh pembimbing, sampai membeli amalan itu sampai tuntas. Dan Masno diarahkan sama Pak Kiai, kamu pergi ke Tangerang. Di sana lahan kerjaan kamu, insya Allah kamu ketemu enak di sana. Saya itu pun pamitan, Masno berangkat ke Tangerang dan pamitan ke saya, Pang, nanti kalau iya saya butuhin kamu, kalau kamu belum ada kegiatan yang lain, saya bawa kamu lagi. Terserah aja, yang penting kamu sehat, pikirannya positif. Ingat, jaga anak istri kamu, nafkahi mereka dengan keringatmu yang halal. Secantik-cantiknya perempuan di luar, lebih cantik istri sendiri. Karena istri sendirilah yang mendoakan suaminya bekerja. Masno sekarang ada di mana nih? Kalau untuk saat ini saya belum ada kontaknya lagi ke beliau. Setelah berangkatnya beliau tuh ke Tangerang, pamitan. Terus waktu itu kurang lebihnya berselang dapat 6 bulan, dia telepon saya, dia lagi sakit-sakitan. Pengen ketemu sama saya. Cuman saya belum sempat waktu menengok beliau, karena saya ditugaskan sama pembimbing saya harus pergi ke wilayah utara untuk membersihkan kelakuan saya yang gak bener. Nilainya berapa tadi Masno dikasih? Masno waktu itu diberi tuh 300 jutaan. 300 juta? 300 juta, alasannya bonus kamu, katanya waktu itu kamu cerita ingin beresin rumah. Ya. Ini kan satu hal aneh, ya, terlalu besar nilainya. Terlalu besar, kecuali 1 juta untuk bantu kamu benahi rumah. Ya. Itu hal lumrah, ataupun 5 juta masih bisa lumrah karena udah kerja lama. Kemana uangnya 300 juta itu akhirnya? Nah saat itu saya dengan Pak No setelah datang tuh lihat uangnya ternyata jadi daun. Jadi daun? Jadi daun, bukan uang sebenarnya. Jadi diperdaya manusia-manusia yang tidak memiliki iman kuat kepada Allah, yang masuk godaan perangkapnya iblis, mata kita ngelihatnya kayak duit. Itu permainan sihirnya mereka, permainan sihirnya iblis. Bukan saya memfitnah, bukan sama sekali, tapi itulah bujuk rayunya untuk masuk golongan mereka. Kalau nggak terjadi uang itu jadi daun, bisa dibelanjakan? Ya kalau itu sih bisa aja dibelanjakan, tapi si karakter yang membelanjakannya ini yang ditumbalkan pasti meninggal. Pasti ya? Ya, jadi korban tumbal. Menurut Abah Jampang, mungkin nggak setiap pengusaha yang sukses selalu memakai pesugihan? Kalau bagi saya 50-50, ada juga karena keterpurukan pemikiran, karena kehidupan dulunya terpuruk, terus bagaimana mengambil satu sikap. Kalau imannya nggak kuat,
Kemungkinan besarnya itu. Tapi kalau imannya kuat, tidak. Dia akan keluarkan semua kemampuannya untuk mendapatkan hasil yang dicita-citakannya. Nah, ini ada sisi gelap, sisi putih, sisi baik, sisi terang. Kalau mereka imannya nggak kuat, kegoda dengan iblis, ngambil jalan pintas. Resiko, ya udah resikonya. Nah, kalau sisi baik, ya capeknya minta ampun, kayak. Ini bosnya pribumi, maksudnya orang Indonesia atau orang WNA? Kalau bosnya itu orang WNA. Jadi si laki-lakinya ini orang WNA, warga asing. Nah, si istrinya, bos laki-lakinya ini WNA, istrinya WNI. Oh, banyak positif dari kisah ini. Jadi hati-hati juga ya. Waduh, ngeri. Kalau nerima uang tiba-tiba. Iya, satu sisi suatu keganjilan yang tidak biasa diterima. Sumama Kang E memberi saya bonus umpama Pak Jampang, nih 50.000 Ken beli uding ayam meren. Nah itu saya terima. Begitu Kang E memberi saya, bah 5 miliar. Saya kerja apa Kang E ngasih saya 5 miliar ataupun 500 juta? Tanda tanya. Wajib dipertanyakan. Jangan ngerasa, iya mah rezeki milik. Jangan sekali-kali. Tolong tangani dulu itu, jangan dipakai selama 1 minggu. Didoain. Tolong bacakan surat Yasin 41 kali. Full selama seminggu. Oke, baiklah Mbak Jampang, kisah yang sangat menarik dan menginspirasi untuk kita. Berhati-hatilah tiba-tiba ada orang yang memberi di luar dugaan. Ya. Jumlah yang luar biasa ya. Jadi tanda tanya. Hati-hati Mbak Jampang kalau ada dikasih dari saya nih. Wih, pastinya ayam meren. Waspada ya. Sekian saja. Jangan lupa untuk berkunjung ke Mengulas Malam dan Melihat Malam. Ya. Di sana banyak kisah-kisah menarik dari Abah Jampang, Kang Edot, dan sama Kang Kibayan. Oke. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.